Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan berbagi tutorial kembali tentang gimana cara membuat website undangan pernikahan menggunakan Live Video. Nah, di beberapa video sebelumnya saya pernah membahas tentang Live Video ini. Kalau kalian belum tahu, Live Video ini merupakan platform yang bisa kalian gunakan untuk bikin dan juga membuka jasa undangan pernikahan digital dengan harga yang murah banget. Jadi kalian bisa membuka jasa undangan digital di bawah 500.000 ya. Kalian akan mendapatkan berbagai macam fasilitas mulai dari template undangan digital, website undangan digital yang tinggal kalian pasarkan aja semuanya hanya dengan menggunakan Live Video. Kalau kalian belum nonton videonya, langsung aja tonton video di atas ini atau cek link di deskripsi, oke? Nah, di sini saya sudah langsung masuk ke member area, di mana kalau kalian nanti sudah membeli produk Live Video ini, kalian akan mendapatkan akses ke member area Live Video ini. Nah, caranya kita klik di bagian produk saya. Nanti di sini akan muncul produk-produk yang sudah kita beli dari Live Video ini. Karena Live Video ini selain daripada ada Live Video Wedding, nah di Live Video ini juga banyak sekali produk-produk lainnya yang keren dan pokoknya bermanfaat buat kalian. Nah, salah satunya ada Live Video Interaktiva, di mana di Live Video Interaktiva kalian bisa membuat dan juga menjual konten interaktif untuk kebutuhan presentasi, e-course, e-learning, bahkan kalian bisa membuat game ya, membuat game pembelajaran menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint ya. Ini membantu banget apalagi buat kalian yang guru, dosen, trainer ataupun konten kreator yang ingin bikin konten interaktif. Nah, kalian bisa menggunakan Live Video Interaktiva. Nah, linknya juga sudah saya taruh di deskripsi, jadi langsung aja cek pokoknya deskripsi. Di sana selalu ada hal yang menarik yang bisa kalian coba ketahui. Nah, ada juga Live Video Animatun. Ini keren banget. Kalian bisa bikin animasi yang keren ya, bahkan hanya dengan menggunakan PowerPoint. Di sini kalian nanti akan mendapatkan 12 modul, di mana di setiap modulnya kalian akan mendapatkan berbagai macam fasilitas yang bisa kalian gunakan untuk membuat dan membuka jasa animasi hanya dengan bermodalkan PowerPoint saja. Pokoknya keren banget. Di sini ada 2 animasi, ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Semuanya sudah ada. Nah, kalian lebih lengkapnya kalian cek aja di deskripsi. Nanti kalian bisa pelajari dulu, kalau cocok kalian tinggal beli, kalau enggak ya enggak usah gitu. Atau kalian bisa tonton video-video saya di channel ini yang membahas tentang animasi. Oke? Nah, setelah kalian bisa membeli ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Contoh di sini ada 2 produk yang sudah saya beli, ada Live Video Wedding 3 dan Live Video MKM yang saya beli beberapa waktu lalu. Nah, di sini kita pilih yang akses produk. Nah, setelah itu di sini kalian bisa langsung mengakses ke berbagai macam modul yang sudah tersedia di pembelian. Contoh misalnya kalau kalian beli Live Video Wedding volume ketiga yang versi full version, kalian akan mendapatkan seperti fasilitas yang seperti ini. Kalau yang lead juga sama, hanya bedanya di jumlah kredit web yang nanti kalian bisa dapatkan hanya 1 kalau yang lead. Kalau yang full version kalian bisa mendapatkan 20 kredit website wedding yang bisa kalian gunakan untuk membuat 20 website pernikahan di Live Video ini. Nah, di sini sudah ada modul 1, modul 2 sampai modul 12 kalian bisa dapatkan. Kalau sudah tinggal kita pilih download kalau mau download. Nah, di sini karena kita ingin buat website, jadi kita tinggal pilih yang akses. Oke, di sini kita akan langsung mendapatkan akses di produk Invi ini. Nah, setelah itu, yang perlu kalian ketahui di sini kalian ada fitur kredit. Jadi di Live Video ini sekarang menggunakan fitur kredit yang ini membantu banget buat kalian yang ingin membuka jasa undangan pernikahan tapi nggak mau ribet masalah ininya ya, hosting dan domainnya. Karena di sini kalian nggak perlu nyewa hosting atau beli domain lagi. Kalian cukup beli Live Video dan kalian sudah dapat full akses ke bagian ini. Nah, jadi di sini kalian harus menyiapkan kredit. Tapi kalau misalnya kalian beli yang full version, kalian akan dapat free 20 kredit, di mana 1 kredit bisa kalian gunakan untuk bikin 1 website undangan pernikahan premium. Ya, jadi nanti kalau misalnya habis, kalian tinggal beli kredit aja. Harganya juga murah dan ini kalau kita bandingkan dengan kita sewa hosting, ini jauh lebih murah ya, karena di sini kita bisa membelinya dengan harga mulai dari 20.000 untuk 1 kredit dan kalian bisa dapatkan 450.000 untuk 50 kredit. Ya, misalnya 1 undangan digital kalian hargai dengan Rp100.000. 50 kredit berarti tinggal dikalikan aja 100.000 dikali 50.000. Nah, itu udah berapa juta tuh yang kalian dapatkan dari
bisnis ini dengan modal 450.000. Misalnya kalau kalian nanti udah beli produk Lab Video ini. Oke, setelah itu di sini ada template. Jadi template ini adalah template-template yang bisa kalian gunakan untuk membuat jasa undangan pernikahan. Di sini ada berbagai macam tema ya. Ada tema Islamik, ada minimalis, ada juga floral, dan berbagai macam tema yang lainnya yang bisa kalian gunakan di Invi ini. Dan ini ada menu invoice di mana kalian bisa langsung bikin invoice. Nah, jadi ketika kalian mau bikin jasa undangan digital gitu, misalnya ada orderan yang masuk, kalian tinggal masuk aja ke menu akses lalu pilih di bagian invoice. Setelah itu di sini kita pilih buat invoice. Nah, di sini kita perlu buat invoice terlebih dahulu. Ya, namanya kita masukkan dulu. Misalnya nama mempelainya atau nama customernya bisa dimasukkan di sini. Contoh misalnya namanya, nah kita pakai aja nama Budi Sudarsono, ya, pemain bola ya kalau nggak salah. Kemudian nomor teleponnya kalian masukkan ini nomor telepon customer. Ya, anggap aja ini nomor telepon customer seperti ini. Dan ini nomor telepon wajib menggunakan nomor telepon yang aktif dari customer ya, karena nanti akan langsung muncul notifikasi pembayaran ke customer gitu. Jadi lebih hemat gitu. Kemudian di sini untuk emailnya kalian harus gunakan email dari customer ya, atau menggunakan email kalian. Tapi rekomendasi pakai email customer. Karena ini sebagai contoh, jadi saya akan langsung aja masukkan menggunakan email pribadi saya. Oke. Di sini saya akan masukkan dulu pakai email saya seperti ini. Dari ini email ini akan digunakan untuk proses verifikasi ya. Nah, setelah itu di sini kita masukkan harga dulu. Untuk harganya kalian bebas tergantung harga jual kalian. Misalnya harganya 100.000. Nah, nanti ini akan muncul invoice tagihan ke customer gitu ya. Oke, setelah itu di sini kita pilih untuk template dan domain. Kita pilih dulu untuk domainnya, domain dan alamat websitenya gitu ya. Nah, ini tergantung dari nama customer. Biasanya saya menyarankan untuk menggunakan alamat website dengan nama mempelai. Misalnya Budi dan Susi ya. Oke, di sini misalnya Budi dan Susi. Lalu kita pilih cek ketersediaan alamat website. Apakah ada? Nah, kalau ada centang hijau kayak gini berarti ini ada dan ini sudah tersedia. Nah, ini masih bisa dirubah selama kita belum buat invoice ya. Misalnya nggak mau Budi dan Susi. Misalnya Budi Susi doang ya, atau Budi Susi kayak gini ya, itu bisa selama kita belum bikin invoice. Makanya nanti ditanyakan dulu alamatnya mau pakai apa, lalu kita cek kalau tersedia kita buat invoice-nya, kalau enggak ya udah gak usah. Misalnya Budi dan Susi ya. Oke, di sini karena ini udah tersedia, langkah berikutnya kita pilih dulu untuk template-nya. Di sini ada berbagai macam template, kalian bisa gunakan mulai dari tema floral ya kayak gini, nanti akan langsung muncul. Atau misalnya mau pakai tema Islamik, sini juga ada ya. Dan di sini juga ada tema tradisional, misalnya kalian mau pakai tradisional 2 kayak gini. Atau menggunakan tema yang misalnya minimalis 3 kayak gini. Oke, anggap aja misalnya customernya itu mendownload. Anggap aja misalnya customer ini memesan gitu ya, memesan ke kita itu menggunakan template ini. Kita pilih buat invoice seperti ini. Nah, di sini akan muncul menu notifikasi konfirmasi ya. Jadi kita akan diberikan keterangan seperti ini. Dan di sini membuat invoice, membuat website akan mengurangi 1 kredit gitu ya. Oke, kita pilih buat website dan di sini sudah selesai dan di sini udah muncul nih ya. Di sini untuk untuk ininya udah ada, invoice-nya udah masih dibuat, dan di sini langkah berikutnya tinggal kita arahkan si customer ini nanti untuk masuk ke menu atau mengecek email mereka. Nah, untuk emailnya nanti akan tampil seperti ini. Saya akan buka email dulu. Nah, untuk notifikasi emailnya nanti akan seperti ini, dan nanti email ini akan dikirim ke email customer atau email yang kita masukkan pas pembuatan invoice. Nah, jadi nanti kita arahkan aja, kita pilih buat password di sini ya. Jadi kita buat password dulu ya. Setelah itu di sini kita arahkan si customer ini supaya bikin passwordnya. Misalnya passwordnya kita buatin dulu ya. Oke, kita coba buat dulu untuk passwordnya. Lalu kita tulis ulang lagi passwordnya ya yang tadi. Ini untuk meyakinkan gitu. Setelah itu kita pilih simpan password.
Nah, kalau sudah, di sini kita masukkan untuk username-nya ya. Nah, untuk username-nya di sini kalian tinggal masuk aja. Jadi nanti si customer arahkan pakai username ini. Tinggal di-copy aja dari email gitu ya. Lalu kita copy dan masuk lagi ke username ini. Dan jangan lupa masukkan lagi password yang tadi sudah kita buat di sini. Dan kita pilih remember me atau bebas ya. Kita pilih login. Nah, ini adalah tampilan di menu atau di dashboard klien. Jadi mereka nanti bisa mengatur untuk tambahkan tamu atau orang yang mereka undang atau menambahkan RSVP-nya. Gitu ya. Jadi bisa mengecek RSVP-nya di sini, siapa aja yang mau hadir gitu ya. Mereka apa hadir atau tidak berhalangan, nanti mereka bisa mengeceknya di sini dan mereka bisa tambah tamu. Nah, cara menambahkan tamunya gimana? Caranya gini aja. Di sini masukkan nama tamu misalnya. Oke, misalnya nama tamunya Ridwan Tamami, ya nomor teleponnya di sini masukkan aja nomor telepon dari si tamunya. Ini nanti ini dibuatnya oleh si customer ya. Labelnya misalnya teman gitu ya. Lalu kita pilih simpan. Dan nanti si customer itu nanti tinggal kirim aja link di sini. Nah, link ini tinggal disalin dan tinggal dikirim ke grup WhatsApp atau ke kerabat, ke teman yang diundang. Gampang, caranya gitu. Jadi nanti diarahkannya kayak gitu. Nah, setelah itu di sini bagaimana kita sebagai seller atau pembuat undangannya? Nah, kita masuk lagi ke menu akses produk tadi ya, ke menu input tadi. Setelah itu di sini kita pilih di bagian invoice. Ya, atau kita kembali ke halaman invoice. Nah, setelah itu di sini langkah berikutnya tinggal kita desain. Kita masukkan data-datanya dulu. Nah, contoh tadi ini ada nama customernya adalah Budi Sudarsono ya. Setelah itu di sini kita pilih live editor ya. Kita pilih live editor seperti ini. Oke, setelah itu di sini kita atur dulu. Mulai dari pengaturan website, data mempelai, data acara, love story, galeri, dan amplop digital. Oke, pengaturan websitenya kita pilih dulu ya. Kita pilih pengaturan website. Nah, kalau misalnya mau pakai custom domain, kita bisa pilih dan tinggal kita masukkan aja di sini. Ya, saya rasa sih ini jarang digunakan ya, kecuali untuk klien-klien yang memang eksklusif gitu, kayak dari kalangan papan atas biasanya pakai yang custom domain gitu. Lalu untuk browse, untuk logonya kalian bisa pakai logo jasa undangan kalian, ya kalian bisa gunakan dan kalian tinggal upload ke sini. Untuk cover, ini cover ya, cover tuh di bagian ini, jadi nanti kalian bisa ganti dengan cover yang lainnya. Tinggal kalian siapkan aja untuk cover ini ya, untuk covernya tinggal kalian siapkan saja sesuai dengan cover yang mau kalian gunakan, gitu ya. Oke, berikutnya di bagian background musik. Nah, ini yang penting ya, kita pilih centang seperti ini dan pilih short music. Nah, di sini untuk short music kalian bisa pilih dari berbagai macam sumber. Kalau dari INPI ini sendiri udah disediain 12 wedding audio yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa cek di sini untuk wedding audionya, nanti misalnya tinggal pilih aja salah satunya. Atau kalian juga bisa menguploadnya dari YouTube dan ini masih tahapan beta ya. Jadi kalian tinggal ya cari dulu link yang mau kalian gunakan. Misalnya kita coba cari dulu untuk link musiknya. Ya kita coba cari dulu link musik YouTube-nya. Oke, misalnya di sini kalian mau pakai background yang Allah Agisna ya. Biasanya kalau ini paling banyak digunakan ya. Kalau sepengalaman saya ini paling banyak digunakan yang untuk yang klien yang beragama muslim biasanya pakai ini kebanyakannya gitu, atau yang bidadari surga gitu. Nah, kita tinggal klik di sini, kita masukkan aja URL yang tadi di sini ya, kita copy, lalu kita masukkan ke sini dan kita pilih simpan perubahan. Nah, di sini sudah ada keterangan ya. Di sini kalian harus menggunakan audio yang yang bebas copyright gitu ya. Nah, kecuali kalian bisa menanggung konsekuensinya gitu ya. Di sini kalian menggunakan audio yang memang mendapatkan izin gitu ya. Nah, ini karena sebagai contoh kita pilih aja simpan perubahan seperti ini. Dan ini audionya sudah berubah menggunakan audio Allah Agisna ya. Nanti kita cek. Setelah itu di sini kita pilih untuk countdown acaranya. Jadi ini adalah acara yang akan dilaksanakan itu tanggal berapa. Gitu ya. Contoh misalnya acaranya mau di minggu depan. Misalnya tanggal 18 Maret ya 2023. Lalu di bagian pengucapan di sini bisa diaktifkan atau tidak tergantung dari permintaan klien. Biasanya untuk ini semua diaktifkan kecuali untuk protokol kesehatan. Biasanya untuk sekarang kan sudah nggak COVID lagi, jadi nggak digunakan lagi. Untuk Google Map di sini kita pakai Google Map ya. Nanti kita atur dulu untuk alamatnya.
Dan copyrightnya kalian bisa nonaktifkan ataupun diaktifkan. Setelah itu kita pilih simpan perubahan. Nah, di sini untuk covernya di sini harus diisi ya. Jadi kalian bisa pilih dulu. Oke, di sini sebagai contoh saya akan coba isi random aja pakai foto ini. Oke. Setelah itu, nah di sini harus landscape ya. Jadi biar tampilannya itu bagus. Kayak gini, misalnya covernya kita pakai yang ini. Oke, coba kita atur dulu, lalu kita crop. Nah, setelah itu di sini kita pilih simpan perubahan. Oke, nah selanjutnya di sini kita bisa cek dulu nih untuk hasil sementaranya. Nah ini covernya udah berubah ya, menggunakan foto yang tadi kita upload. Jadi covernya nanti disiapkan aja dengan lebih menarik gitu ya. Nah oke, kita buka undangan. Dan di sini ada tampilan ini ya. Nah langsung muncul. Nah nanti bisa otomatis nih ini ya. Nah kayak gini. Nah kayak gini ya. Oke, di sini jadi kayak gitu akan langsung muncul tampilan kayak gitu ya. Nah oke, berikutnya setelah kita mengatur di bagian depannya, langkah berikutnya kita pilih kembali ke menu utama. Setelah itu di sini kita masukkan dulu untuk data mempelainya. Oke. Untuk data mempelainya di sini kita akan coba pakai yang ini ya. Nah, di sini kita upload dulu untuk fotonya ya. Untuk foto mempelai prianya kita masukkan dulu seperti ini misalnya. Nama lengkapnya tadi siapa? Misalnya Budi Sudarsono. Kemudian nama panggilannya misalnya Budi. Deskripsinya, nah deskripsi ini pakai yang mana nih? Nah deskripsi ini adalah yang ini nih ya, putra kedua Bapak Ahmad misalnya. Nah ini bisa ditambahkan misalnya putra pertama ya. Misalnya putra pertama ya, Bapak Soleh dan Ibu Mega ya, seperti ini. Oke, kemudian akun sosialnya bisa ditambahkan, jadi nanti akan tampil di sini. Ya, tinggal ditambahkan aja. Ya, pakai link yang mereka kirim. Pokoknya nanti kalian minta aja link-linknya seperti ini. Kalau nggak ada, berarti tinggal nggak usah diisi gitu. Lalu kalian tinggal perbesar aja kayak gini ya. Kita breakdown ke bawah. Lalu kita masukkan lagi untuk foto perempuannya. Untuk foto perempuannya kita masukkan dulu. Nah ini yang harus kalian nanti minta ya. File-file kayak gini harus diminta ke klien ya. Nah, oke, kita coba masukkan dulu untuk foto perempuannya. Nama lengkapnya misalnya tadi Susanti ya. Kayak gini. Saya ngarang aja ya teman-teman ini. Kalau ada namanya yang sama mohon maaf ya. Nah, namanya panggilnya Susi ya. Kita masukkan juga keterangannya putri ketiga ya dari Bapak Jono misalnya. Jono dan Ibu Susi. Oh, sama ya. Dan Ibu Yati misalnya nih. Ya nih lah. Ya, akun sosial medianya ditambahkan. Jadi cara menambahkannya kalian tinggal masuk aja. Misalnya kalau mereka nggak tahu ya tanyain aja Instagramnya apa gitu. Kalian tinggal cari tahu gitu untuk namanya. Lalu kalian tinggal copy seperti ini. Misalnya Ridwan Tamami. Ya kalian masukkan ke sini. Ya Instagram nanti akan muncul nih. Jadi ketika diklik itu akan langsung mengarahkan ke Instagram mereka. Sebenarnya ini fitur yang nggak terlalu ini nggak terlalu penting dan biasanya kita isi aja gitu ya secara manual gitu. Kalau nggak ada ya kita arahkan ke Instagram aja gitu. Jadi ke instagram.com-nya kayak gitu. Oke, setelah itu kita pilih simpan perubahan. Ya, jangan lupa. Oke, setelah itu kita pilih kembali ke menu utama. Nah, berikutnya di sini kita isi untuk data acaranya, jangan lupa diisi yang mulai dari live streaming misalnya kalau ada ya. Kalau nggak ada, berarti kita tambah dulu acara di sini. Misalnya acaranya, misalnya acaranya apa? Misalnya acaranya adalah siraman rohani atau gambus ya. Acaranya kita samakan tanggal 18 ya, waktunya dari jam 9 ya sampai misalnya jam 17 atau 19.00
ya, WIB. Tempatnya kita sesuaikan, misalnya di rumah mempelai pria atau wanita. Alamatnya kampung contoh, misalnya kayak gini ya. Ini diisi aja sesuai dengan alamat dari lokasi teman-teman. Nah, untuk Google Map-nya kalian bisa isi dulu, misalnya menggunakan alamat Google Map ya. Kalian tinggal masuk aja ke Google Map, misalnya kita coba masuk dulu Google Map ya. Nah, kalian pilih Google Map, lalu kalian cari, atau lebih gampangnya itu kalian pilih aja Sherlock gitu. Ya, kalian coba cari atau ketanyakan ke customer gitu, Sherlock lokasinya di mana. Misalnya, oke, sebagai contoh aja, misalnya lokasinya itu di Pancawati gitu ya. Atau ya, seperti ini ya, misalnya. Oke, kita cari dulu Pancawati. Nah, kemudian kita pilih rute seperti ini ya. Kita pilih bagikan, maaf ya, kita pilih bagikan. Ya, kita pilih bagikan. Lalu, nah, yang di link ini ya, yang salin link. Jadi nanti kalian minta alamat dari customer, lalu tinggal masukkan ke sini. Ya, suruh mereka untuk mengkopas gitu alamat rumah mereka. Setelah itu kita pilih simpan seperti ini, dan nanti akan terotomatis seperti ini. Dan, nah ya. Di sini kita bisa lihat nih untuk acaranya seperti apa. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, oke, kedua mulai tadi sudah kita isi. Dan di sini wedding day-nya udah ada nih 9 hari tanggal 18 ya dari sekarang. 9 hari 11 jam 12 menit 7 detik. Acaranya tadi sudah kita tambahkan, gambus, rumah mempelai pria. Di sini kita bisa menambahkan acara lainnya. Misalnya ada dangdutan, ada tablik akbar ya, kita bisa tambahkan di sini, dan mapnya sudah juga ada. Gitu ya. Untuk acara ini kalian bisa isi dengan, kalau misalnya nggak ada, kalian tinggal isi aja dengan walimah, dengan akad nikah, misalnya akad nikah jam 8 sampai jam 9. Resepsi misalnya jam 9 sampai dengan selesai. Itu bisa ditambahkan di sini. Ya, kayak gitu ya. Oke, berikutnya setelah di data acara, langkah berikutnya kita dimasuk ke Love Story. Love Story ini habis ini tinggal ditambahkan aja. Misalnya mulai dari perkenalannya ya, atau ta'arufnya kapan, misalnya ta'aruf ya, mulai ta'arufnya kapan. Ta'aruf di sini ya. Tanggal misalnya mulai ta'aruf 2020 ya. Simpan, lalu tambah lagi love story-nya ya. Kemudian lamaran misalnya ya. Lamaran tadi kelamaan ya, 2020. Lamaran misalnya bulan Juli 2000 atau bulan Januari 2023 ya. Nah, kalau misalnya ada kesalahan kayak tadi, misalnya di sini kita tinggal edit saja, misalnya 2022 gitu ya. Mulai ta'aruf 2022. Nih kalau penulisannya salah mohon dikoreksi ya. Lamaran tambah lagi misalnya nikah gitu ya. Ya, akhirnya gitu ya, atau alhamdulillah yang menikah 2023 gitu ya. Atau Maret 2023. Seperti ini ya untuk love story-nya. Nah, ini nanti bisa didiskusikan ya, konsepnya mau kayak gimana, mau kayak gini atau kayak gimana. Ini disesuaikan dengan kesepakatan dengan klien. Ya, biasanya sih kalau saya bikin kayak gini gitu ya. Nah, nanti akan tampilnya kayak gini nih untuk ditampilannya. Nah, oke, di sini ada quotes ya. Nah, di sini taruh. Oh, jadi akan beruntut ya. Makanya ini harus berurutan gitu ya, biar nanti bagus gitu story-nya. Karena kalau nggak berurutan ya masa gitu. Jadi ceritanya jadi ngalir ngidul gitu ya. Oke, berikutnya di bagian galeri. Jadi kita masukkan aja ke galeri. Jadi di sini kalian bisa menambahkan video. Untuk videonya kalian bisa upload dulu ke YouTube, lalu tinggal masukkan URL-nya ke sini. Ya, jadi kita masukkan URL, misalnya URL yang ini. Ya, anggap aja ini video kalian yang kalian upload ke YouTube gitu. Atau kalau misalnya si kliennya ini belum mengupload ke YouTube, kalian bisa buat tuh YouTube sendiri gitu. Tapi nggak usah nggak usah dipublikkan gitu, untuk di bagian di bagian view-nya gitu. Nah, kita masukkan ini, kita simpan, dan nanti akan terembed gitu ya, atau tambahkan secara otomatis kayak gini.
Oke. Nah, untuk foto kalian tinggal masukkan aja ke sini dan maksimal ini 12 ya. Oke, kita pakai yang ini aja, anggap aja ini fotonya gitu. Nah, di sini karena ada 2 contohnya jadi kalian nanti bisa tambahkan sampai 12 foto. Nah, nama tamu ini jadi nanti akan otomatis terisi di bagian ini ya, di bagian klien. Jadi kalau misalnya nanti Ridwan Tamami, nah nanti akan langsung muncul kepada kayak gitu ya. Nah, contoh ini ya, yang terhormat Bapak Ibu Ridwan Tamami. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, jadi ini nanti akan otomatis terisi nama tamu. Oke, setelah itu kita pilih simpan. Dan kita pilih kembali ke menu utama. Oke, kita kembali ke menu utama. Dan yang terakhir ada di bagian ini ya. Nah, di bagian amplop digital. Nah, ini penting banget ya. Karena biasanya amplop digital ini ya sekarang tuh banyak banget gitu. Ada kadang orang itu kadang nggak pakai uang cash gitu. Mereka biasanya keundangan pakai ini. Nah, ini pakai. Nah, di sini kalian bisa menambahkan bank ataupun e-wallet. Dan ini udah lengkap banget ya. Mulai dari bank, transfer bank itu udah banyak gitu. Dan di sini kalian juga bisa tambahkan seperti kayak Dana, ShopeePay, ya Oppo. Kayak misalnya BCA nih, ya untuk bahasanya cowok kan biasanya pakai bank nih ya. Misalnya Budi Sudarsono tadi ya. Nama atau nomor rekeningnya ya tinggal masukkan aja di sini. Nah, QR kodenya ini boleh diisi boleh enggak ya. Kita pilih simpan. Nah, nanti akan otomatis tertambahkan menggunakan akun bank ya. Dan langsung ada logonya gitu. Nah, di sini kalian juga bisa tambahkan lagi misalnya si ceweknya pakai ShopeePay. Kalian tambahkan aja nomornya misalnya berapa 0857888888 gitu ya. Lalu di sini salah ya. Ini nomornya misalkan ya. Tadi nama mempelainya siapa, pilih simpan atau misalnya e-wallet mertuanya. Ini bisa ditambahkan. Ini bisa terus ditambahkan ya. Kalau misalnya si mempelai ini punya banyak bank rekening ya. Jadi lebih banyak pilihan untuk para tamu undangan. Kayak gitu. Setelah itu kita pilih simpan perubahan dan selanjutnya kita akan coba lihat hasilnya. Tapi di sini untuk audionya akan saya silent ya karena untuk menghindari copyright gitu ya. Oke. Nah, untuk hasilnya contohnya seperti ini kita bisa lihat untuk versi mobilenya terlebih dahulu. Nah, jadi kalian bisa ngecek nih untuk versi mobilenya di sini udah tersedia. Kita pilih buka undangan dan ini ya hasilnya. Nah, ini ada audionya karena audionya copyright jadi saya saya senyapkan. Nah, ini tampilan di handphone. Nah, dia tampilannya kayak gini. Ya. Jadi si tamu undangan ini gampang banget kayak gini. Nah, mereka juga bisa menambahkan misalnya nama untuk RSVP-nya ya. Di sini misalnya Ridwan gitu ya, nomor HP-nya berapa, bersedia hadir atau tidak gitu ya, kirim ucapan. Misalnya selamat ya. Kirim ucapan ya. Nomor HP-nya diisi dulu ya. Oke. Kayak gini. Nah, nanti akan muncul nih di menu RSVP. Nah, kita coba lihat di menu RSVP. Nah, kita lihat di RSVP di sini. Apakah sudah ada? Nah, sudah ada nih. Nah, si Ridwan mengatakan selamat ya. Nah, kehadirannya akan hadir. Nah, di sini kalian bisa hapus ucapan. Kalau misalnya ada ucapan dari mantan nih, kalian bisa hapus gitu ya. Atau si kliennya bisa hapus. Kayak gitu. Tamunya di sini berada. Nah, ini RSVP itu kayak gini, kayak gitu. Nah, untuk fitur broadcast dan email blast ini masih dalam tahap pengembangan. Jadi kedepannya maka insya Allah akan ada. Jadi pantengin aja terus channel ini karena saya akan terus update seputar live video ini. Dan ini untuk versi desktopnya. Dan kebanyakan kan orang buka undangan tuh dari mobile-nya ya. Maka kalian bisa fokuskan di mobile. Gitu. Nah, jadi kalau udah beres ya udah kalian tinggal kabarin ke klien bahwa undangannya udah beres dan tinggal mereka bagikan. Caranya kalian tinggal pilih daftar tamu ya atau bagikan menggunakan undangan ini ya. Atau kalau mau ada langsung tulisannya kayak gini, ini tinggal ditambahkan kayak gitu. Nah, gitu ya untuk videonya, untuk tata cara penggunaan InVi di live video ini. Cara gampang banget. Kalau masih bingung kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa DM secara pribadi ke Instagram saya @ridwantamami.
Kalian bisa tanya-tanya seputar Lepidio ataupun cara pembelian Lepidio kalau masih bingung dan belum mengerti. Insya Allah akan saya bantu jawab dan saya bantu pecahkan masalahnya. Oke? Nah, untuk video kali ini dicukupkan saja. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.